Ya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman Bapak Ibu semua, mari kembali kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus. Mari bersama membaca Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Nanti ada beberapa ayat yang kita mau bacakan. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari bersama dalam hitungan yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 17, 3, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya berbicara soal status kita di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya status yang jelas di dalam Tuhan. Jadi setiap kita harus memiliki status yang jelas di dalam Tuhan. Cukup jelas tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah lahir baru. Amin. Sudah percaya Yesus, amin. Orang yang sudah percaya Yesus artinya dia adalah ciptaan baru, manusia baru. Jadi statusnya jelas di dalam Tuhan, manusia baru. Itulah sebabnya kalau status kita di dalam Tuhan jelas, artinya kita terakui. Ya, kira-kira di tempat ini ada yang belum memiliki KTP? Sudah semua ya? Kecuali yang belum 17 tahun. Ya. Kalau yang sudah 17 tahun pasti sudah memiliki KTP. Ya. Biasanya kalau baru datang itu gak membeli KTP. Jadi datang aja belum memiliki KTP. Jadi kalau ditanya kamu dari mana? Statusnya gak jelas. Tapi kalau sudah memiliki KTP minimal ditahu tinggalnya di mana. Dia daerah mana. Jadi saudaraku, ternyata kita juga di dalam Kristus, kita harus memiliki status yang jelas. Kita anak siapa? Kita anak Tuhan atau anak yang lain. Tapi saya percaya orang-orang yang sudah percaya dalam Kristus diberikan statusnya oleh Tuhan. Statusnya jelas, tidak kabur. Jelas statusnya di dalam Tuhan. Statusnya itu adalah menjadi anak Tuhan. Statusnya itu jelas, menjadi warga kerajaan sorga. Itu nanti kalau kita baca di kitab Filipi. Jadi sebenarnya kita punya warga negara, sebenarnya sesungguhnya adalah sorga. Ya, sekalipun kita sebagai warga Indonesia karena kita masih tinggal di Indonesia, tapi suatu saat kelak kita warga kerajaan surga. Amin. Ya. Kalau demikian, kalau kita sudah atau menjadi warga kerajaan surga, harusnya kita harus hidup seperti warga kerajaan surga. Kita harus hidup seperti ciri-ciri orang yang hidup dalam warga kerajaan surga. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang sudah menyandang status menjadi anak Tuhan, dia tidak lagi hidup dalam dosa-dosanya sebelumnya. Dia tadi tidak lagi hidup dalam
sebelumnya. Ya, artinya manusia yang baru ini dia memiliki statusnya yang baru dalam Tuhan. Artinya saat dia lahir baru, saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya setiap kita di tempat ini sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Amin. Orang yang seperti ini dia memiliki status jelas dalam Tuhan, menjadi warga kerajaan surga. Itulah sebabnya ayat ini dinyatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan lama tidak lagi menjadi ciri khas kita. Kebiasaan lama tidak lagi menjadi kebiasaan kita. Mengapa hidup kita sudah dibaharui? Kita memiliki status yang jelas dalam Tuhan. Jadi kalau demikian, ini memang harus diikuti. Seperti Bapa kita, harusnya kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kehidupan Tuhan kita Yesus, diwajibkan kita harus hidup seperti itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Alkitab berkata bahwa menjadi hidup sama seperti Tuhan. Hidup kita sama seperti Dia. Itulah sebabnya kehidupan anak-anak Tuhan kebiasaannya berbeda daripada kebiasaan yang lain. Kebiasaan di dalam Tuhan, ciri khas kehidupannya itu beda. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki status jelas dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Statusnya jelas menjadi ciptaan yang baru. Ya. Itulah sebabnya kalau orang baru bertobat percaya Yesus itu harus hidupnya dikasih dulu yang enak-enak. Gak suka dia dikasih yang keras-keras. Tapi kalau sudah lama menjadi orang Kristen, tidak lagi makanan yang enak dikasih. Dikasih sedikit makanan yang keras. Ya, itulah sebabnya kalau anak-anak dia dikasih bubur. Gak usah dikasih nasi. Gak masuk. Tapi kalau sudah besar gak usah lagi minta bubur. Makanannya sudah bisa dirasa. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini beda-beda. Kapan kita lahir barunya? Ya. Saudaraku, tidak ada solusi lain selain untuk masuk kerajaan surga harus melalui Yesus. Ya, dalam Kisah Para Rasul 4 katakan ayat 12, tidak ada keselamatan dalam dunia ini selain di dalam Dia, itu Yesus. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh selamat. Tidak ada. Kalau demikian satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui Yesus. Itulah sebabnya kita yang sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita harus berbeda. Hidup kita harus berubah, dibaharui hari demi hari. Ya. Jadi orang yang sudah statusnya menjadi anak-anak Tuhan harusnya menjadi ciri khas kehidupan kita di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, yang hidupnya berbeda daripada dunia, yang dimana dia meninggalkan segala sesuatu yang duniawi, mengarahkan hidupnya kepada kekekalan, mengarahkan hidupnya kepada kehidupan sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri khas orang yang sudah di dalam Kristus, salah satunya suka membaca Alkitab. Ya, apalagi kalau kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Ayat Alkitab itu menjadi kesukaannya. Dia hafal ayat Alkitab, dia lakukan, dia kerjakan dalam hidupnya. Ya. Sehingga status kita jelas dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya kita warga mana, ya, harusnya yang realnya kita warga kerajaan surga. Tapi selama masih tinggal di Indonesia, ya kita ke warga negara Indonesia. Ya, warga negara 62 ya. Ya, itulah sebabnya seringkali ini ciri-ciri warga kerajaan surga atau ciri-ciri warga kerajaan 62 ini. Ya, kalau 62 itu Indonesia, saudara. Ya. Kebiasaan. Kalau yang dibilang 62 kita ini Indonesia.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi status kita di dalam Kristus jelas menjadi anak-anak Tuhan. Kalau di dalam Alkitab kita disebut sebagai keturunan Allah. Jadi kita ini statusnya sebagai keturunan Allah, yang dimana kita harus pedomani atau tiru ciri karakter Tuhan, karena kita keturunan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya diberikan status sebagai anak Allah, tidak hanya diberikan status menjadi warga kerajaan sorga, tapi Tuhan juga mempersiapkan kita, diperlengkapi dengan kuasa Allah. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 1 ayat ke-12. Sudah ketemu? Yohanes 1 ayat 12. Mari bersama hitung kami ketiga. 1, 2, iya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya status sebagai warga kerajaan sorga, tidak hanya sebagai status kita menjadi manusia baru, tetapi dikatakan di ayat ke-12 ini, dia katakan bahwa tetapi semua orang yang sudah memiliki status sebagai warga kerajaan sorga, yang sudah memiliki statusnya diakui oleh Tuhan, bukan hanya itu yang kita miliki, kita juga diberikan atau dipercayakan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Siapa yang diberikan kuasa ini? Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang percaya kepada nama Allah, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, diberinya kuasa. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang dipercaya oleh Tuhan punya kuasa, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan, dan bisa juga hidup dalam mujizat-mujizat Tuhan. Mengapa? Karena diberikan kuasa oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita yang sudah memiliki status jelas dalam Kristus diberikan kuasa. Kuasa untuk melawan semua godaan, kuasa untuk mengusir segala halangan sebenarnya. Ya. Mengusir setan juga bisa kita diberikan kuasa. Jadi kalau boleh kita tidak harus menunggu pendeta. Kita bisa doakan sendiri. Ya, kalau karunia itu diberikan sebenarnya tidak harus kita menunggu pendeta atau panggil pendeta. Ketika kita menyadari saya pun diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, mengusir setan, sebenarnya kita bisa. Tapi tergantung. Ya, setannya takut sama kita, apa kita yang takut sama setan? Ya, biasanya rata-rata ya, yang belum diberikan atau belum memiliki karunia itu, biasanya dia takut sama setan. Ya. Jadi sebenarnya setan itu bukan teman ya, lawan kita. Ya, itulah sebabnya seringkali saudaraku, orang yang mengusir setan ngobrol, kenalan. Jadi sebenarnya kita anak-anak itu nggak perlu kenalan sama setan, nggak usah ngobrol lama. Namamu siapa? Biasa kamu namanya siapa? Ngapain kau tanya nama setan? Usir aja dia. Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Kenalan sama setan itu kenalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya nggak perlu. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusirnya. Yang jelas setan itu musuh kita, bukan teman. Apalagi minta nomor WA dong. Nggak perlu saudaraku. Kita diberikan kuasa, usir saja. Dalam Alkitab juga sebenarnya tidak diajak kita untuk ngobrol dengan setan. Maksudnya kenalan dengan setan, gak perlu. Sekalipun dalam Alkitab
Tuhan Yesus sebenarnya karena beda kita dengan Tuhan Yesus, dia hanya berkata satu kata aja udah lari itu si iblis. Tapi ya sebenarnya yang saya mau pada kita, kalau boleh gak usah kenal sama setan. Ya, namanya siapa? Satu kali saya ada pengalaman ikut seorang gembala. Ya, ada orang kerasukan. Katanya ada kerasukan, gak tahu ya, mungkin di villa ya, di puncak. Kenalan ibu gembala ini. Ternyata dia dirasuk oleh setan. Ternyata namanya juga perempuan, dan bukan laki. Mengapa, dari mana kita tahu? Karena namanya Santi. Ya, mudah-mudahan di sini gak ada yang bernama Santi ya. Ya akhirnya saudaraku, saya bilang ngapain kenalan, lebih bagus diusir saja. Akhirnya manifestasi lah, anggaplah wanita ini. Ternyata saya tahu wanita ini belum terima Yesus. Jadi wajar dia dirasuk oleh setan. Jadi saudara, orang yang sudah percaya Yesus tidak akan dirasuk oleh setan. Makanya kalau ada orang percaya dirasuk setan, sebenarnya orang itu belum percaya Yesus. Karena nggak mungkin orang Yesus udah ada di dalam dirasuk lagi oleh setan, nggak akan. Akhirnya orang yang manifestasi itu dia ludahin ibu gembala ini. Dia bilang gak apa-apa, itu kebiasaan setan. Waduh, saya ketawa dalam hati sebenarnya. Saya bilang, Bu, menjauh, jangan dibiarkan muka diludahi. Apalagi ibu ini ibu gembala. Ternyata saya tahu orang yang dirasuk itu belum terima Yesus, tapi sudah sudah benar di gereja, sudah sudah terlibat juga pelayanan. Ternyata yang saya coba melihat, ternyata orang yang dirasuk setan itu bahwa dia belum terima Yesus, belum percaya Yesus, sehingga hidupnya bisa dikendalikan oleh setan. Tapi orang yang sudah percaya Yesus tidak mungkin dan tidak bakal dirasuk oleh setan. Amin. Tapi saya percaya khususnya gereja kita di tempat ini sudah percaya Yesus. Jadi anggaplah kita tidak akan dirasuk oleh setan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, untuk melakukan berbagai kuasa keajaiban, mujizat Tuhan kita bisa. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi bukan kita, tetapi Tuhan yang mengerjakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ini menjadi kebanggaan kita tersendiri bahwa sebenarnya saya diberikan kepercayaan kuasa oleh Tuhan menjadi anak-anaknya dan melakukan berbagai keajaiban-keajaiban. Ya, itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Minimal kita mendoakan orang. Ya, minimal kita bisa melakukan sesuatu kepada orang. Jadi percayalah, status kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menyandang gelar kita sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan surga, tapi diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya, bagaikan kuasa untuk melakukan keajaiban, kuasa untuk mengusir segala kekhawatiran sebenarnya. Sebenarnya di dalam diri kita telah disiapkan Tuhan itu. Tapi seringkali ketika kita hidup dalam kedagingan kita, seringkali kita tidak bisa melihat kuasa Allah bekerja. Itu status kita yang kedua, yang terakhir, status kita yang terakhir saudaraku. Mari kita membaca Yohanes 10. Ayat 28. Ya, ayat terakhir saudaraku, Yohanes 10 ayat 28. Kita hitung dalam hitungan yang ketiga. Mari kita membacakan secara bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 28, 3, 2, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Amin. Ini jaminan daripada Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus
diberikan jaminan oleh Tuhan, pasti tidak akan binasa. Jadi kalau anggaplah tetangga kita sebelah, mudah-mudahan. Ya, kita orang Kristen tidak mudah-mudahan, pasti kita masuk surga. Jadi bukan insya Allah. Ya, gimana kehidupan kita masuk surga? Insya Allah. Ya. Tapi kita enggak. Pasti. Ada kata pasti di ayat yang kita bacakan tadi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada yang percaya Yesus. Dan orang yang percaya Yesus itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini jaminan bagi setiap kita yang percaya Yesus, bahwa Tuhan menjamin hidup kita pasti masuk surga. Tentunya dalam arti kehidupan kita wajib hidup sama seperti warga kerajaan surga. Wajib hidup seperti ciri khas Tuhan hidup. Itulah sebabnya janji ini menjadi milik kita, menjadi bagian kita yang percaya Yesus. Kalau agama tetangga kita mungkin masih mudah-mudahan. Tapi ayat Alkitab cukup jelas menyatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia berkata, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, ada kata pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau demikian orang yang meyakini bahwa kita ini pasti memperoleh hidup yang kekal dan tidak mengalami kebinasaan. Mengapa? Karena kita diberikan jaminan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamin kita. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu merebut kita dari tangan Bapa, dari tangan Tuhan. Artinya bahwa kita memiliki jaminan yang pasti. Ada kita di dalam tangan Tuhan. Dan dinyatakan tidak ada seorang pun yang mampu merebut kita dari tangan Bapa. Mengapa? Kita aman di tangan Tuhan. Kita aman di tangan Allah. Itulah sebabnya sebenarnya saudara kita tidak terlalu khawatir dengan apapun dalam dunia ini. Mengapa? Karena yang menjadi jaminan bagi kita adalah Tuhan. Tuhan yang berjanji. Tentunya kita percaya Tuhan yang berjanji tidak akan berdusta. Dia tidak berdusta. Apa dia janji, apa yang dia omongkan sama kita, itu kita percaya. Saya percaya kata-kata firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita, itu iman kita. Kita percaya ke situ. Itulah sebabnya kalau dalam diskusi-diskusi orang Kristen juga sebenarnya dalam diskusi bagaimana tentang keselamatan. Apakah keselamatan pasti atau tidak pasti? Seringkali yang menjadi pertanyaannya, apakah keselamatan kita bisa hilang atau tidak? Ya. Banyakan yang menyatakan bisa hilang. Banyakan juga yang menyatakan tidak hilang. Tapi saya percaya kita di tempat ini memiliki jaminan keselamatan kita. Saya percaya setiap orang yang sudah di dalam Tuhan pasti aman dalam Tuhan. Ya, sekalipun banyak persoalan, banyak masalah, tetap kita aman di tangan Tuhan. Dan dikatakan tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang mampu merebut kita dari tangan Tuhan. Ini salah satu jaminan dan ini salah satu ayat yang menyatakan kita aman dalam tangan Tuhan. Jadi kalau demikian, khususnya orang-orang yang menyatakan bisa hilang ketika hidupnya gak benar, ketika dia hidup terus dalam dosa, ketika dia hidup dalam, anggaplah, perzinahan, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan kekal di surga? Tapi saya mau menyatakan orang-orang yang sudah percaya Yesus, dia tidak lagi hidup dalam dosa. Dia tidak lagi menetap di dalam dosa. Bisa berbuat dosa, bisa. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia cepat-cepat berbalik. Dia cepat-cepat minta maaf. Ampuni aku Tuhan.
dosa. Tapi kita harus keluar dari dalam dosa itu. Itulah sebabnya saudaraku, jaminan ini merupakan kekuatan juga kita saat ada masalah, saat ada persoalan. Yang penting nama kita terdaftar di sorga, nama kita tercatat di sorga. Kita memiliki satu satu jaminan bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita begitu luar biasa. Dia menjamin kita. Saya percaya Yesus yang mati bagi kita dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan batal, tidak mungkin batal kematian Yesus. Itu tetap terlaksana. Jadi kalau demikian, apakah mari kita hidup dalam dosa? Tidak. Mari kita tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik, hidup sama seperti yang Tuhan inginkan. Bukan berarti kesempatan kita untuk melakukan dosa, tidak. Tetap kita berjuang untuk melakukan yang terbaik. Ya. Kalau saudara pernah dengar khususnya dua golongan besar yang sampai saat ini mungkin masih menjadi perdebatan, yang dimana khususnya Armenian dan Calvinis, yang menyatakan kalau Armenian itu keselamatan didapatkan oleh karena hidup kudus, oleh karena hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau engkau tidak hidup benar, hilang. Sementara Calvin menyatakan kalau sudah percaya Yesus, anggaplah sekali selamat tetap selamat. Kalau demikian saudaraku, dari dua golongan ini mana yang kita ikuti? Harusnya dua-duanya kita tidak ikuti. Makanya kalau ditanya kita ini penganut Calvin atau Armenian, bukan dua-duanya. Kita bukan penganut Calvin atau Armenian. Tapi ada kebenaran yang dikandung dalam Calvin itu yang tetap kita pegang. Bahwa keselamatan jelas kasih karunia daripada Allah, dan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tapi jangan lupa kita juga harus hidup dalam perjuangan mempertahankan hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada peluang atau kesempatan kita untuk hidup dalam dosa, tidak. Jadi kita menjadi orang-orang yang meyakini hidup kita oleh karena anugerah Allah, dan itu pasti dan tidak mungkin batal. Dan kita juga harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak lagi dipengaruhi oleh karena situasi-situasi atau keadaan. Tapi kita memiliki satu jaminan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Itulah sebabnya orang yang sudah percaya sungguh-sungguh tidak lagi akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tapi mereka memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mereka memiliki kepastian di dalam Tuhan. Hidup mereka dijamin oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahagianya sekali orang yang percaya Yesus. Sekalipun masih ada persoalan masalah, tapi tetap ada sedikit enaknya, luar biasanya. Semuanya bisa dilewati dengan sukacita. Semuanya bisa dilewati dengan damai. Sehingga banyak masalah sebenarnya sedikit mendewasakan kita. Ya. Tapi saya mempercayai bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan tidak akan lagi undur, tidak akan kembali lagi. Ya. Makanya celakalah orang yang kembali kepada kebiasaan lamanya, kembali kepada hidup lamanya. Nah, sama peribahasa juga ada dalam Alkitab, dikatakan babi kembali kepada kubangannya dan anjing kembali kepada muntahnya. Artinya bahwa dia kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada hidup lama. Artinya orang itu belum dijamah oleh Tuhan. Ya. Tapi saya percaya di tempat ini kita bukan orang-orang seperti itu, tidak lagi kembali kepada masa lalu kita. Amin. Tapi kita menjadi orang-orang yang baru dalam Tuhan. Itulah sebabnya orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh memang banyak persoalannya, banyak masalahnya, dilanda terus oleh persoalan. Ya memang gak gampang, apalagi hidupnya tadi kacau balau. Ketika dia berubah, ya memang harus sedikit berjuang. Kalau orang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah,
Itu banyak persoalannya. Dilatih terus oleh Tuhan. Sampai Tuhan menemukan titik, ya dia sudah lewat. Dia sudah lulus. Ya. Makanya jangan heran kalau sebelumnya kayaknya saya diberkati. Sebelumnya kayaknya nggak ada masalah. Kenapa tiba-tiba mengambil keputusan ikut melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berubah dengan sungguh-sungguh? Sepertinya banyak persoalan. Rezekinya juga berkurang. Ya betul saja, karena tadinya kita mengikuti arus. Lah sekarang beda, lawan arus. Artinya harus itu berjuang. Ya wajar kalau melawan arus ini sedikit tenaganya keluar. Habis-habisan tenaganya. Ya. Ekstra kekuatannya juga habis. Mengapa? Karena berjuang melawan arus. Jadi saudaraku, itulah sebabnya orang yang sungguh-sungguh bertobat itu tetap kita dukung dalam doa supaya perubahannya itu tetap dan tidak lagi akan mundur dari pertobatan itu. Dan jangan sampai dia kembali kepada kebiasaan lama. Kalau dia sempat kembali kepada kebiasaan lamanya itu lebih parah. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi renungan firman Tuhan pada kita saat ini, bahwa kita semua orang-orang yang sudah percaya Yesus, status kita di dalam Tuhan jelas. Ya. Status kita diakui oleh Tuhan. Ya. Makanya kalau dalam perkenalan statusnya dong. Statusnya sudah diakui apa disetarakan? Apa belum jelas statusnya? Ya, tapi saya percaya setiap kita di tempat ini status kita jelas. Amin. Status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga. Dan ingat, kita diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan power oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ketiga, kita diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa kita tidak akan direbut oleh siapapun. Kita aman di tangan Tuhan. Itulah sebabnya pada sore hari ini firman Tuhan menguatkan setiap kita supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan, status kita yang sudah jelas dalam Tuhan, dan juga disertai dengan kuasa oleh Tuhan, dan kita dijamin oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian saja kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini.